Dari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berjumpa lagi dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama melakukan firman Tuhan step by step, tetapi kita yakin untuk melakukannya sesuai apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita berbicara kita pengen mengenal Tuhan Yesus, kita harus mendalami firman-Nya. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Firman itu adalah Tuhan berbicara pada kita. Firman itu adalah perintah Tuhan. Firman itu adalah janji-janji Tuhan. Jadi mari kita sama-sama yuk melakukan firman Tuhan. Kita sama-sama belajar Efesus 4 ayat 2a. Hendaklah kita selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Nah yuk, siapa di sini sudah rendah hati? Semua orang belajar. Ya, lemah lembut dan sabar. Nah, saya sendiri juga belajar ya untuk mempunyai karakter rendah hati, lemah lembut dan sabar. Nah, caranya bagaimana saya rendah hati? Nah, saya termasuk tipe orang yang sombong, yang merasa diri bisa tanpa orang lain, dia merasa mandiri dan bahkan kadang-kadang seakan-akan tidak membutuhkan Tuhan. Itu yang Tuhan tidak suka. Tuhan suka kepada orang yang rendah hati. Caranya bagaimana saya mengalahkan kesombongan saya? Caranya itu saya berdoa, saya meminta sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Saya adalah orang yang sombong Tuhan. Hati saya Tuhan tidak rendah Tuhan. Tolong saya Tuhan, saya membutuhkan Kau Tuhan. Tolong saya Tuhan. Jadikan saya hamba-Mu yang rendah hati. Nah, akhirnya saya belajar di proses gitu. Dan datang lagi kesombongan, saya mohon lagi pada Tuhan. Datang lagi kesombongan, saya mohon lagi pada Tuhan. Tolong saya Tuhan untuk saya menjadi orang yang rendah hati. Teman-teman, saya mau katakan, kita akan mempunyai karakter seperti Kristus atau menjadi serupa dengan Kristus. Kita kalau dengan kekuatan kita manusia sendiri itu tidak akan mampu. Tapi kalau kita minta kasih karunia Tuhan, hikmat Tuhan, saya yakin Tuhan akan menolong kita. Siapa sih Tuhan tidak senang dengan kita yang ingin punya karakter seperti Dia? Tentunya Tuhan senang. Kita berdoa, kasih karunia Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam diri kita akan memampukan kita menjadi orang yang punya karakter seperti Kristus. Nah, itu tadi bagaimana cara saya menjadi orang yang rendah hati ya, itu. Yang kedua, lemah lembut. Bagaimana saya menjadi orang yang lemah lembut? Saya adalah orang yang keras hati, yang merasa diri benar dan merasa ya kalau ditegur orang tuh kayaknya nggak mau terima gitu. Nah, itu saya belajar untuk lemah lembut. Saya belajar Tuhan, kalau misalnya firman Tuhan berkata A, saya belajar untuk turut. Saya belajar untuk bertobat. Saya belajar Tuhan berikan hati yang lemah lembut dalam hati saya supaya firman itu yang sudah saya dengar, firman yang sudah saya baca, itu akan berbuah berkali-kali lipat sesuai yang Tuhan mau, sesuai yang saya inginkan juga, karena saya ingin menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan saya, buah-buah pertobatan. Dan yang terakhir ada kesabaran, sabar. Nah, apakah saya adalah orang yang sabar? Oh, tentu tidak. Saya bukan orang yang sabar, saya adalah orang yang sangat tidak sabar. Tapi saya belajar, saya diproses dan saya mengalami ujian-ujian kesabaran. Dan akhirnya saya bisa menang. Bagaimana cara saya menang? Yaitu kasih karunia Tuhan akan menolong kita pada saat kita berseru, Tuhan tolong saya Tuhan, ajar aku menjadi orang yang rendah hati, ajar saya menjadi orang yang lemah lembut, ajar saya menjadi orang yang sabar. Dan saya merasakan kasih karunia Tuhan itu memampukan saya. Nah, pada saat saya berkata, Tuhan tolong saya Tuhan, jadikan saya dalam rendah hati, lemah lembut dan sabar, saya dikasih ujian gak? Oh, banyak ujian-ujiannya. Nah, contoh ujian-ujiannya apa? Yaitu ujian kalau saya dikata-katain orang atau dimaki-maki orang atau diomongin jelek atau apapun, ya saya belajar untuk sabar, lemah lembut, ya terima aja dan tidak terlalu peduli apa kata orang, tetapi belajar untuk selalu membalas dengan kasih. Nah, belajar untuk sabar. Nah, itulah saudara-saudari, kita sama-sama belajar yuk. Sekali lagi, bukan dengan kekuatan kita manusia, karena kekuatan manusia tidak akan mampu mengubah diri kita. Tetapi kasih karunia Tuhan, kekuatan Tuhan akan mengubah hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih. Ayo kita sama-sama mempraktikkan firman Tuhan ini yuk. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.